Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar siswa-siswi SMP kelas 9? Bertemu lagi dengan saya Ibu Rinda Murwani dalam kelas online PPKN. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab 6 tentang bela negara dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu harap anak-anak sekalian sudah mempersiapkan diri untuk materi kita. Pesan ibu, karena kita masih pandemi, kita harus bisa menjaga jarak, sering cuci tangan, jangan lupa pakai masker, hindari kerumunan, jaga kesehatan kita. Dan yang penting adalah kita belajar untuk berprestasi. Baik, siapkan dirinya. Anda boleh berdoa menurut agama dan keyakinan Anda masing-masing. Selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar yang pertama adalah makna bela negara. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan lihat dulu dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sana dijelaskan bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rasa rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Selanjutnya, ditegaskan pula di dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kata kewajiban dalam ketentuan tersebut mengandung makna bahwa dalam keadaan tertentu negara dapat memaksa setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud dengan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Berdasarkan pengertian bela negara di atas, kita dapat pahami bahwa membela negara itu bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari aparat keamanan seperti polisi ataupun Tentara Nasional Indonesia, melainkan di situ juga ada teknik dan strategi militer. Di situ juga ada hak sekaligus kewajiban dari seluruh rakyat Indonesia dalam membela negara sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Jadi, inti dari upaya bela negara itu adalah kesediaan untuk memberikan sesuatu tanpa pamrih atau kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara sebagai sebuah tindakan terbaik untuk melindungi, mempertahankan, serta memajukan bangsa. Dengan demikian, apa yang diungkapkan oleh John F. Kennedy bahwa jangan tanyakan
apa yang dapat dilakukan oleh negaramu untukmu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu. Dapat diwujudkan sebagai bukti kecintaan terhadap tanah air, bukan hanya mengharap sesuatu yang dapat diberikan oleh negara kepada kita, tetapi justru kita yang harus melakukan, kita yang harus memberi sesuatu untuk mengabdi kepada kemajuan bangsa dan kelangsungan hidup bangsa. Nah, demikian tadi anak-anak, siswa-siswi, makna dari bela negara bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan yang B. Kita belajar tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bela negara. Yang pertama adalah peraturan yang tertinggi di negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada beberapa bagian yang mengatur tentang bela negara, yaitu yang A pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. B. Di dalam pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Di dalam pasal 30 ayat 2 yang berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Di dalam pasal 30 ayat 3 yang berbunyi, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. E. Pasal 30 ayat 4 yang berbunyi, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. F. Dalam pasal 30 ayat 5 yang berbunyi, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjaga tugasnya, dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. 2. Ketetapan MPR. Ketetapan MPR RI nomor 6 MPR tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah dengan peran dan fungsi masing-masing. Peran dan fungsi tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. 3. Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan
dan kegiatan keamanan, TNI dan warga negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu. Perhatikan anak-anak, itu ketetapan MPR RI nomor 6. Kalau nomor 4 itu tentang rekomendasi kebijakan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Jadi yang benar adalah nomor 6. B. TAP MPR RI nomor 7 MPR tahun 2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran TNI adalah sebagai berikut. 1. TNI merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. 2. TNI sebagai alat pertahanan negara bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 3. TNI melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan undang-undang. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kepolisian nasional yang organisasinya disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. 2. Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Kita lanjutkan. Yang ketiga, kita membahas tentang undang-undang. Jadi, dasar hukum bela negara yang terdapat di dalam undang-undang yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berikutnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, tepatnya dalam pasal 68, dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa pertahanan menjadi salah satu bidang yang tidak diotonomikan kepada pemerintah daerah. Jadi tentang pertahanan negara ini menjadi kewenangan dari pemerintah pusat, bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Bagaimana siswa-siswi? Kita lanjutkan lagi, masih bersemangat. Kita akan belajar bagian C, itu perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi perjuangan kita itu ada yang secara fisik dan ada yang secara non-fisik. Ya, kita bahas selanjutnya. Yang perjuangan fisik mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ancaman terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia
pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 adalah adanya kedatangan Belanda ke Indonesia. Belanda datang ke Indonesia. Ini tujuannya adalah ingin menguasai Indonesia kembali. Kita semua tahu bahwa Belanda itu merupakan salah satu anggota dari sekutu yang memenangkan Perang Dunia Kedua, menyatakan berhak atas Indonesia karena sebelumnya mereka menjajah Indonesia. Mereka datang dengan membentuk Netherlands Indische Civil Administration atau NICA dengan menumpang dalam Allied Force Netherlands East-Indische (AFNI). Kedatangan Belanda dengan menumpang AFNI mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia, apalagi setelah secara terang-terangan Belanda mulai menduduki wilayah Indonesia yang sebenarnya sudah merdeka. Perjuangan fisik mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama kita lihat yaitu insiden bendera di Surabaya. Insiden bendera di Surabaya terjadi pada tanggal 19 September tahun 1945. Di Surabaya terjadi peristiwa insiden yang bermula dari beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera merah putih biru pada tiang di atas Hotel Yamato Tunjungan. Tentu hal ini menyulut amarah dari rakyat Indonesia yang kemudian mereka menyerbu Hotel Yamato dan menurunkan bendera tersebut serta merobek bagian warna biru lalu mengibarkan kembali sebagai bendera merah putih. Yang B, pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran terjadi mulai tanggal 15 Oktober tahun 1945 sampai tanggal 20 Oktober 1945. Kurang lebih sebanyak 2.000 pasukan Jepang berhadapan dengan TKR dan para pemuda. Peristiwa memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Bermula ketika kurang lebih 400 orang veteran Angkatan Laut Jepang yang akan dipekerjakan untuk mengubah pabrik gula Cipiring Semarang menjadi pabrik senjata, memberontak pada waktu dipindahkan ke Semarang, kemudian menyerang polisi Indonesia yang mengawal mereka. Dr. Karyadi menjadi salah satu korban, sehingga namanya diabadikan menjadi nama salah satu rumah sakit di kota Semarang sampai sekarang. Untuk memperingati peristiwa tersebut, pemerintah membangun sebuah tugu yang diberi nama Tugu Muda. C. Pertempuran Surabaya. Tanggal 10 November tahun 1945 terjadinya pertempuran di Surabaya, diawali oleh kedatangan atau mendaratnya Brigade 29 dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan dari Brigadir Malabi pada tanggal 25 Oktober tahun 1945. Namun kedatangannya tersebut mengakibatkan terjadinya kerusuhan dengan pemuda karena adanya penyelewengan kepercayaan oleh pihak sekutu. Pada tanggal 27 Oktober tahun 1945, pemuda Surabaya berhasil memporak-porandakan kekuatan sekutu, bahkan hampir menghancurkannya. Kemudian untuk menyelesaikan insiden tersebut diadakan perundingan. Namun pada saat perundingan terjadi insiden Jembatan Merah dan Brigadir Malabi tewas.
Yang D, Pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini diawali oleh kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Battle di Semarang pada tanggal 20 Oktober tahun 1945 untuk membebaskan tentara sekutu. Setelah itu menuju Magelang, karena sekutu diboncengi oleh Nika dan membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak, maka terjadilah perlawanan dari TKR dan para pemuda. Pasukan Inggris akhirnya terdesak mundur ke Ambarawa. Dalam peristiwa tersebut, Letnan Kolonel Isdiman gugur sebagai Kusuma Bangsa. Kemudian Kolonel Sudirman sebagai Panglima Divisi Banyumas terjun langsung dan dalam pertempuran tersebut. Pada tanggal 15 Desember tahun 45, tentara Indonesia berhasil memukul mundur sekutu sampai ke Semarang. Karena jasanya pada tanggal 18 Desember 45, Kolonel Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TKR dan berpangkat jenderal. Sampai sekarang, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Pertempuran Medan Area. Pasukan sekutu yang diboncengi oleh serdadu Belanda dan Nika di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Ted Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober tahun 1945. Pada tanggal 13 Oktober tahun 1945 terjadi pertempuran pertama antara pemuda dan pasukan Belanda yang merupakan awal perjuangan bersenjata yang dikenal dengan Medan Area. Bentrokan antara rakyat dengan serdadu Nika menjalar ke seluruh kota Medan dan tentara sekutu mengeluarkan maklumat melarang rakyat membawa senjata serta semua senjata yang ada harus diserahkan kepada sekutu. Pertempuran terus terjadi ke daerah lain di seluruh Sumatera, seperti di Padang, Bukit Tinggi, Aceh, dengan peristiwa Krueng Panjul Biren sejak bulan November tahun 1945. F. Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November tahun 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia. Selambat-lambatnya tanggal 29 November tahun 1945 dengan alasan untuk menjaga keamanan. Namun ultimatum tersebut tidak diindahkan oleh para pejuang Republik Indonesia. Oleh karena itu, untuk kedua kalinya pada tanggal 23 Maret tahun 1946, tentara sekutu kembali mengeluarkan ultimatum supaya tentara Republik Indonesia mengosongkan seluruh kota Bandung. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta memerintahkan supaya tentara Republik Indonesia mengosongkan Bandung. Tetapi pimpinan dari tentara Republik Indonesia di Yogyakarta menginstruksikan supaya Bandung tidak dikosongkan. Akhirnya, dengan berat hati, tentara Republik Indonesia mengosongkan kota Bandung. Sebelum keluar dari Bandung pada tanggal 23 Maret tahun 1946, para pejuang Republik Indonesia menyerang markas sekutu dan membumi hanguskan Bandung bagian selatan. Untuk mengenang peristiwa tersebut, Ismail Marzuki mengabadikannya dalam sebuah lagu, yaitu lagu Halo Halo Bandung. Apakah kalian masih ingat? Apakah kalian juga bisa menyanyikannya?
Ya, Halo Halo Bandung merupakan lagu yang untuk mengenang peristiwa Bandung Lautan Api. G. Pertempuran Margarana. Pada tanggal 2 sampai 3 Maret tahun 1946, Belanda mendaratkan pasukannya di Bali. Saat itu, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai sedang mengadakan perjalanan ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan markas tertinggi Tentara Republik Indonesia. Sekembalinya dari Yogyakarta, kesatuan resimennya dalam keadaan terpencar. I Gusti Ngurah Rai menggalang kekuatan dan menggempur Belanda pada tanggal 18 November tahun 1945. Karena kekuatan pasukan tidak seimbang dan persenjataan yang kurang lengkap, akhirnya pasukan Ngurah Rai dapat dikalahkan dalam pertempuran Puputan di Margarana, sebelah utara Tabanan, Bali. Hingga I Gusti Ngurah Rai gugur bersama anak buahnya. Atas jasanya, I Gusti Ngurah Rai namanya diabadikan dengan nama Bandar Udara di Bali. H. Perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Belanda selalu berusaha untuk menguasai Indonesia dengan berbagai cara. Berbagai perundingan yang dilakukan sering kali dilanggar dengan berbagai alasan. Untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia, Belanda melancarkan agresi militer sebanyak 2 kali. Agresi militer yang pertama dilaksanakan pada tanggal 21 Juli tahun 1947 dengan menguasai daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer ini kepada PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, dan akhirnya atas tekanan resolusi dari PBB tercapai gencatan senjata. Agresi kembali dilakukan pada tanggal 19 Desember tahun 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno dan Hatta, juga Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Safruddin Prawira Negara. Setelah Yogyakarta dikuasai Belanda, perlawanan bangsa Indonesia dilakukan dengan mengubah strategi dengan cara perang gerilya. Salah satu hasil perang gerilya adalah serangan umum pada tanggal 1 Maret tahun 1949 yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Serangan ini memberi dampak bagi dunia internasional tentang keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita belajar tentang perang gerilya. Perlawanan bangsa Indonesia juga menggunakan strategi perang gerilya, yaitu perang dengan berpindah-pindah tempat. Sewaktu-waktu menyerang berbagai posisi tentara Belanda, baik di jalan maupun di markasnya. Salah satu perang gerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Ia bergerilya dari luar kota Yogyakarta
selama 8 bulan, ditempuh kurang lebih 1000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak jarang Sudirman harus ditandu atau digendong karena dalam keadaan sakit keras. Setelah berpindah-pindah dari beberapa desa, rombongan Sudirman kembali ke Yogyakarta. Pada tanggal 10 Juli tahun 1949, Kolonel A.H. Nasution selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa menyusun rencana pertahanan rakyat totaliter yang kemudian dikenal sebagai Perintah Siasat Nomor 1. Salah satu pokok isinya ialah tugas pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal untuk menyusup ke belakang garis musuh dan membentuk kantong-kantong gerilya, sehingga seluruh Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas. 2. Kita akan mengenal perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi atau non-fisik, yaitu melalui perjanjian-perjanjian. Yang pertama kita akan belajar dari perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di daerah Linggarjati, Jawa Barat pada tanggal 10-15 November tahun 1946 yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 15 November tahun 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret tahun 1947. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jenderal dan dipimpin oleh Wim Schermerhorn dengan anggota I.J. van Mox. Dalam perundingan tersebut, Lord Cairns dari Inggris bertindak sebagai mediator. Hasil perundingan terdiri dari 17 pasal yang antara lain berisi hal-hal berikut. 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah negara Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari tahun 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. 4. Dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth, Persemakmuran Indonesia Belanda, dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uninya. B. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diambil dari nama sebuah kapal perang milik Amerika Serikat yang dipakai sebagai tempat perundingan antara pemerintah Indonesia dan pihak Belanda dengan komisi 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Belgia, dan Australia sebagai perantaranya. Dalam perundingan itu, delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, dan dari pihak Belanda menempatkan seorang warga negara Indonesia yang bernama Abdul Qadir Wijoyo Atmojo sebagai ketua delegasinya.
Penempatan Abdul Qadir Widjoyo-Atmojo ini merupakan siasat dari pihak Belanda dengan menyatakan bahwa pertikaian yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda merupakan masalah dalam negeri Indonesia dan bukan menjadi masalah internasional yang perlu adanya campur tangan negara lain. Adapun isi dari perjanjian Renville diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat. 2. Republik Indonesia sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesia Belanda. 3. Sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara. 4. Republik Indonesia menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. 5. Antara 6 bulan sampai 1 tahun akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk Konstituante Republik Indonesia Serikat. 6. Tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda atau daerah kantong harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia. Perjanjian Renville berhasil ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 17 Januari tahun 1948. Perjanjian Renville ini menyebabkan kedudukan Republik Indonesia semakin tersudut dan daerahnya semakin sempit. Hal ini merupakan akibat dari diakuinya garis Van Mock sebagai garis pembatas baru hasil agresi militer Belanda pertama. Sementara itu, kedudukan Belanda semakin bertambah kuat dengan terbentuknya negara-negara boneka. C. Kita belajar dari perundingan Romeroyen. Titik terang dalam sengketa penyelesaian konflik antara pihak Indonesia Belanda terlihat. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak bersedia untuk maju ke meja perundingan. Keberhasilan membawa masalah Indonesia Belanda ke meja perundingan tidak terlepas dari inisiatif dari Komisi PBB untuk Indonesia. Pada tanggal 4 April tahun 1949 dilaksanakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Merle Corhen, anggota komisi dari Amerika Serikat. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Rum. Pernyataan pemerintah Republik Indonesia dibacakan oleh Ketua Delegasi Indonesia Mr. Muhammad Rum yang antara lain berisi sebagai berikut. 1. Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya. 2. Kedua belah pihak bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban. 3. Belanda turut serta dalam konferensi meja bundar yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan lengkap dan tidak bersyarat kepada negara Republik Indonesia Serikat. Pernyataan delegasi Belanda dibacakan oleh Dr. J.H. van Rooyen yang berisi antara lain sebagai berikut. 1. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa pemerintah Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah yang meliputi Kepresidenan Yogyakarta. Kepresidenan Yogyakarta. 2. Pemerintah Belanda membebaskan secara tidak bersyarat para pimpinan Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditawan sejak tanggal 19 Desember
tahun 1948. 3. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. 4. Konferensi Meja Bundar akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. D. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau KMB yang berlangsung di Den Haag negeri Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November tahun 1949 berhasil mengakhiri konfrontasi fisik antara Indonesia dengan Belanda. Hasil konferensi tersebut yang paling utama adalah pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia tanggal 27 Desember tahun 1949 yang disepakati akan disusun dalam struktur ketatanegaraan yang berbentuk negara federasi, yaitu Negara Republik Indonesia Serikat. Terdapat 4 hal penting yang menjadi kesepakatan dalam KMB. Pertama, pembentukan Uni Belanda Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Ratu Belanda secara simbolis. 2. Soekarno dan Muhammad Hatta akan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Serikat untuk periode tahun 1949 sampai 1950 dengan Muhammad Hatta merangkap sebagai Perdana Menteri. Ketiga, Irian Barat masih dikuasai Belanda dan tidak dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat sampai dilakukan perundingan lebih lanjut. Keempat, pemerintah Indonesia harus menanggung hutang negeri Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden. Siswa-siswi semua, Ibu ucapkan terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Untuk materi bab 6 ini akan kita lanjutkan pada pertemuan kita selanjutnya. Dari saya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap belajar, dan mengetahui sejarah bangsa akan lebih mencintai pada bangsa dan negara sendiri. Terima kasih.